Ya. Coba. Oke. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa dimanapun berada, hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini, pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengupas halaman kedua dari surat Galigo. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengupas halaman ketiga, lanjutan daripada halaman kedua yang lalu. Pada halaman kedua yang lalu dan disambung sedikit di halaman ketiga, itu kita sudah sampai pada bagaimana kisah pengawal Patotoe, sang penguasa takdir, melaporkan kejadian yang dia temui ketika keluar dari langit, turun ke angkasa, mengadu petir, mengadu kilat dan lain sebagainya. Kemudian kembali lagi ke Botil Langi untuk menghadap sama Patotoe. Nah, kali ini kita ingin melanjutkan kajian tersebut. Namun sebelumnya kita membuka dulu pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti pada pertemuan yang lalu, karena ini adalah surah yang dulunya sebelum Islam itu disakralkan seperti sebuah kitab suci, dan ketika ingin membukanya harus macera atau mengorbankan sesuatu, biasanya adalah kerbau. Tapi kali ini kita cukup dengan membaca syahadat, membaca salawat, kemudian bismillah al-fatihah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga doa dan bacaan kita tadi itu diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kajian kita pada kesempatan kali ini bisa berjalan sesuai yang kita harapkan, bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk lebih lanjut sebaiknya kita langsung saja masuk pada materi, di mana materi kita ini diampuh secara tunggal oleh Opu Matua Cenrana, Andiodang Opu to Sesengriu, yang dengan setia mau menemani kita untuk bergaligoria. Ya, mudah-mudahan pemirsa sekalian bisa menjadikannya sebagai dasar referensi untuk lebih mengembangkan, kalau itu ingin dikembangkan, terutama para sastrawan, para ahli sejarah dan lain sebagainya. Kali ini kita memang mencoba untuk menerjemahkan secara tekstual bahasanya saja. Secara tekstual bahasanya, persoalan anasir itu kita mencoba untuk menghindari dulu. Anasir dan tafsir itu kita mencoba untuk menghindari. Tapi bahasa dan maksud bahasa itulah yang ingin kita kaji, karena di sini banyak kosakata lama, kosakata kuno yang hari ini sudah jarang terdengar. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, ada baiknya kita langsung saja mempersilahkan kepada Opu Matua Cenrana
melanjutkan kajian kita pada halaman 3 dan bisa juga dilanjutkan nanti ke halaman 4 sebagian. Ya. Oleh karena itu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, dengan hati-hatinya kita memuja dan memuji atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Seperti biasanya ya, kita berkumpul lagi guna untuk bagaimana kita sesama pelajar, karena memang kita ini tidak belajar, terus belajar dan tak pernah berhenti belajar. Saya kira kita semua yang hadir pada malam hari ini tak lain adalah memenuhi suatu fardu, yakni belajar itu sudah disunnahkan oleh agama sebagai sesuatu yang memang wajib hukumnya. Semoga apa yang bisa kita antarkan bisa menjadi sedikit penghantar, bisa sebagai sedikit bahan berbagi, di mana tentu saja tak akan menjadi sesuatu yang sempurna, tidak akan menjadi sesuatu yang mutlak kebenarannya, tapi setidaknya bisa menjadi perbandingan untuk mendapatkan kebenaran yang lebih besar. Ya, Bapak Adinda juga, Dr. Hilal, Adinda Umay, Adinda Ardi yang saya muliakan. Sebelum mengantarkan halaman ketiga dan halaman keempat yang insya Allah pada malam hari ini ada sedikit yang menyangkut Lagaligo ini yang sangat menarik perhatian saya, bahwa narasi naskah ini bisa kita pahami menjadi sesuatu yang sangat-sangat tebal, ya, sampai menjadi suatu karya epos atau sastra kepahlawanan terbesar atau terpanjang di dunia, disebabkan karena narasinya sedemikian detail. Ibaratnya ini adalah sebuah roman ataupun novel, itu penyair menuliskannya, menggambarkannya atau menarasikannya sampai sekecil-kecilnya. Ya, kalau dia penulis novel, ibaratnya seperti sekarang pada bab Lamula Tau ini, Pak Totoe digambarkan, bahkan setiap geraknya itu ditulis. Gerak-geriknya ketika bangun tidur, bahkan sampai menghela nafas pun dituliskannya. Itu yang tidak banyak dilakukan oleh penulis novel. Mungkin kalau novel atau roman masa kini yang kita mau gambarkan seperti itu, saya yakin kesannya akan menjadi sedikit boring kita, membosankan. Namun kelebihannya di sini, yang digambarkan oleh penyair adalah hal yang melampaui imajinasi kita, bahwa kejadian yang digambarkan ini adalah sesuatu yang amat-amat luar biasa yang tidak terjadi di dunia. Kemudian tokoh yang digambarkan ini bukan manusia, melainkan seorang dewata. Apa yang dilakukannya sedemikian detail, misalnya berjalan satu langkah demi langkah, baru beliau berhenti menghela napas. Itu dituliskannya sedemikian detail seperti itu, sehingga bisa dipahami. Kemudian jika penulisannya seperti ini seterusnya sampai bab-bab berikutnya, pantas saja jika ketebalan syair ini, epos ini bisa sampai 3 atau 4 jengkal. Jadi kalau satu jengkal 25 cm, ya itu dikali 4 saja. Ya, jadi segenap audiens yang saya muliakan, kita lanjut ke halaman ketiga yang dulu kita sudah antarkan awal sampai pertengahan jika saya tidak salah ingat. Nah, namun demi supaya berkesinambungan, maka saya mulai dari awalnya lagi, halaman ketiga. Di sini dinyatakan rumah makompo sangya pajong rara palak kulapuange awalasuna pangamerekku takku matulah
Takumatula balio ada. Ini permohonan maaf, permohonan ampun. Abdi ini, yakni Rumah Makompos yang Pajong, ya, bersaudara, kepada di hadapan Pak Totoe. Dia sambil menadahkan tangan, mereka berkata, rara pala kula puange. Ya, telapak tanganku yang kutadahkan di hadapanmu itu tak lain adalah darah semata. Artinya betapa rapuhnya, ringkihnya kami ini di hadapanmu. Awalasuna pangamarku, bahkan tenggorokanku, leherku, ya, karongkonganku. Tenggorokanku berarti bagian leher, pangamarku, ya, setelah dikunyah diemek, artinya ditelan. Itu tak lain sangat rapuh, tipis, ibaratnya seperti setipis kulit bawang semata. Takumatula balio ada. Mudah-mudahan saya tidak durhaka, mudah-mudahan saya tidak kualat menjawab perkataanmu. Pola puang Riawalangi. Jadi mereka bercerita bahwa sesungguhnya kami baru tiba dari bawah langit, di bawahnya langit. Yakni masuknya di sini di bawah langit ini adalah At-Tawarang, dunia tengah atau benua tengah kalau dalam istilah Keren. Benua tengah itu adalah bumi ini. Le rimenekna partiwi, yakni le itu dalam bahasa Luwu itu tidak ada arti katanya yang secara spesifik. Itu bisa menjadi kata sambung dan bisa juga menjadi sesuatu yang sifatnya mempertegas kata dari satu kalimat ke kalimat berikutnya. Nah, ini luar biasanya saya katakan bahwa tidak mungkin naskah ini berasal dari luar Luwu. Ya, ini dari Luwu karena bahasa yang digunakan itu yakni yang disebut bicara Tawara, yang kemudian saat ini disebut sebagai bicara Ugi. Tapi ini hanya istilah le ini ketika kita bicara Ugi itu adanya hanya di wilayah Luwu. Misalnya pun pakai le juga di bahasa Tae atau bahasa yang dipakai di Toraja, di Enrekang, di Duri. Tapi mereka memakai kosakata yang berbeda. Ya. Sementara di Bosowa misalnya, Bone Sopewajo, kita memakai bahasa yang sangat mirip tapi tidak pakai le. Dan ini masih menjadi sesuatu yang menjadi pengantar sampai pada hari ini. Ya. Jadi le rimenekna pertiwi, yakni di atas pertiwi. Nah, istilah mene ini sudah tidak dipakai di Bosowa. Sampai hari ini di mene natana mene ini masih dipakai di Palopo. Masih diperbincangkan, masih dipakai menjadi kata yang dipergunakan sampai hari ini di kawasan Luwu Tua misalnya, seperti di Malili, Cerekang, ya, juga di Patimang di Malangke. Mene itu adalah di atasnya. Sementara di Bone kita sudah bilang riasana. Bahasa yang lebih dulu sedikit lagi disebut riwawona. Tapi rimene, nah itu adalah awal kata, itu adalah bahasa, itu istilah kata awalnya. Artinya saya yakin asal kata mene, kemudian turun berikutnya riwawona, baru riasana. Kemudian penyebutan riasana saja, riasana itu dipergunakan kalau dinyatakan itu di wilayah Ajat Taparang, dia tidak bilang riasana, nah bilang riasena. Tapi menekna ini betul-betul kata tuanya, ya. Rimenekna pertiwi. Nah, ini mirip seperti bahasa Sanskerta, ya. Pertiwi itu adalah di bawahnya tanah. Kalau dalam bahasa Sanskerta bahkan itu disebut sebagai bumi itu sendiri, ya, bumi pertiwi. Jadi paturun riu Pak Bite Uling. Paturun riu dia menurunkan angin, ya,
dia menurunkan. Pak bitte oling adalah mapak bitte itu mengadu. Mapak bitte mano. Oling itu adalah petir, guntur, ya. Nah, palaga guttu saur rakila. Mapalaga guttu. Kasih berkelahi, mengadu. Guttu itu adalah guntur. Ya. Kemudian disebut saung rakila, mengadu. Masaumano, ya, menyabung. Menyabung rakila. Rakila itu adalah lidah petir yang putih itu. Ya, yang mirip dan saya yakin berkaitan dan bisa dipahami. Palaga, saung. Palua-lua api dewata, meluap-luapkan. Palua-lua api yang meluap, api dewata, ya. Jadi itu yang dilakukannya di atas bumi. Paluru toto paturur riwu, ya, ini tetap seperti itu. Ini kata toto ini kata yang betul-betul sudah menjadi misterius, ya. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya dalam ini. Paluru itu memajukan. Mapaluru, toto itu adalah sesuatu yang sifatnya, kalau pemahaman saya, itu adalah wabah. Ya, wabah. Pokoknya ini adalah bencana. Bencana alam. Paturung riwu, badai. Riwu juga bisa menjadi gelombang jika dia bisa juga menjadi arus kalau dia berada di air, ya. Kemudian mapasitampe botim patara. Mapasitampe itu artinya menyandingkan, mempersandingkan, memperdekatkan. Patara, botim patara itu adalah, botim itu sesuatu yang sifatnya di atas. Patara itu, tara itu adalah taji. Maka kalau kita berkata taramano, berarti tajinya ayam. Tajinya angin yang berasal, yang turun dari atas. Jadi itu botim patara. Artinya itu apa? Itu adalah taufan, angin topan, puting beliung. Itu bisa tornado. Ibaratnya itu adalah taji langit dari atas, ya. Dipersandingkan. Berarti ini luar biasa. Betapa dahsyatnya jika ada dua puting beliung yang bersanding, satu berputar ke kiri, satu berputar ke kanan. Itu bisa menghasilkan puting beliung yang lain, ya. Kemudian susap pasari. Susang itu artinya sesuatu yang dibalikkan. Pasari itu adalah kata lama dari lontar sendiri. Susap pasari artinya yang membalikkan dari, kalau itu adalah pohon lontar, maka yang menyebabkan akibat dari puting beliung yang dua itu mengakibatkan tercabut pohon lontar itu sampai menjadi susang. Susang itu akarnya di atas, daunnya di bawah. Nah, ini suatu kepercayaan sampai pada hari ini. Bagaimana dalam masyarakat di Sulawesi Selatan, kalau terjadi angin yang sangat-sangat badai yang sangat keras, yang sangat kencang, dilihat saja hasilnya, sekencang apa, sehebat apa angin puting beliung itu, dilihat dari hasilnya. Jika ia mampu menumbangkan pohon lontar, berarti luar biasa. Dalam kepercayaan kita, bahkan pohon asam yang sangat-sangat besar itu susah bisa dicabut oleh angin puting beliung, tapi masih jarang angin puting beliung mampu mencabut pohon lontar. Saya katakan kalau dalam bahasa kita, matar nasang riwe, matar nasang riwe laso anginge, tarat du inasa tae. Artinya sampai pohon lontar tercabut. Begitu katanya kencangnya angin. Nah, kita lanjut. Le kupamaling tomat diala. Sehingga, nah tadi bisa le berarti yakni, bisa juga kemudian dalam dilihat dari kosakata kalimat di balakannya, ini sehingga berubah arti lagi, berubah makna lagi menjadi sehingga. Oleh karenanya, ya, kupamaling tomat diala, sehingga kami membuatnya mereka pusing. Artinya tomat diala itu orang hutan, orang-orang liar yang dia tidak dikategorikan sebagai manusia, ya.
Makdawali rukalampoba. Artinya makdawali rukalampoba, ini adalah bukan, dia tidak bercerita, bukan lagi kata-katanya rukalampoba sama rumah makompo sama Sang Yang Pajung. Maka ini disambung oleh rukalampoba seraya makdawali. Makdaung itu baratnya berdaun kiri kanan. Kalau wali itu kiri kanan. Artinya dia maka menadalah lagi, menadahkan tanganlah rukalampoba. Menyambung kata-kata dari Sang Yang Pajung tadi. Ini Disambung oleh rukalampoba saraya menadahkan tangannya. Seperti orang berdoa. Le nama suwa muah siah. Nah, di sini saya sudah dapatkan arti nama suwa muah. Bisa berarti jika lampu sangat terang cahayanya artinya masua. Api demikian terang cahayanya, maka itu juga disebut masua. Tapi dalam kalimat ini, narasi ini, masua itu diartikan sebagai sesuatu yang beranak pinak, sesuatu yang subur tumbuhnya. Ya, jadi dikatakan le nama suwa mua nasiah. Sehingga katanya namun bisa juga pengertiannya, namun tetap berkembang, beranak pinak juga mereka di sana. Nah, siapa maksudnya mereka di sana? Matam Papua le ribatara, supaya mereka yang banyak itu, yang beranak pinak itu matam papuang, memanggil Tuhan, artinya beribadah, menyembah ya ke langit, le ribatara, kepada langit. Nah, di sini dinyatakan bagaimana, kenapa tujuannya mereka mengamuk sampai menurunkan bencana gejala alam yang dahsyat sedemikian rupa seperti itu. Tiada lain daripada tujuan keempat ini, rumah makompo Sang Yang Pajung dan rukalampoba dan yang lainnya, itu tujuannya adalah menurunkan bencana alam untuk mengingatkan penghuni benua tengah ini supaya mereka menyembah, beribadah kepada dewata, kepada Tuhan, ya. Mapala wali le ripartiwi. Jadi di sini ada yang disembah, kalau kepercayaan dulu ada yang disembah di atas, ada yang disembah di bawah. Karena penghuni benua tengah ini ada di atasnya, ada di bawahnya. Supaya katanya mapala wali menadahkan kedua tangannya kepada pertiwi, yakni yang di bawah. Tamaga puang mulo sewah rijajiamu. Artinya, bagaimana kiranya wahai Tuanku, jika engkau turunkan tamaga puang, ya, bagaimanakah katanya, bagaimana kiranya puang mulo, muulo disingkat menjadi mulo. Muulo menurunkan, mengulurkan, itu lebih tepatnya, mengulurkan turun. Sewa rijajiamu, seseorang, salah seorang daripada anakmu, ya, tak bara riat tawarang, supaya mereka membangun. Jadi bara itu ibarat suatu rancang bangun, membangun sesuatu riat tawarang di benua tengah, yakni disebut bumi ini. Ajak non rolok balino, supaya janganlah katanya sampai kosong dunia ini. Kosong bukan berarti tidak ada penghuni. Dalam artian di sini kosong daripada peribadatan. Mereka tidak ada yang tahu Tuhan, ya. Maka harus mereka ada dan dirasakan keberadaannya, di mana mereka menyadari bahwa ada Tuhan di atas, ya. Maka tajangan riat tawarang, maka tajangan asal kata dari tajang, supaya mereka bersinar, berkelap-kelip, riat tawarang. Jadi konsep ini dinyatakan penghuni bumi ini supaya mereka bersinar, kelihatan bumi ini bersinar, dipandang dari atas oleh para dewata jika mereka memanjatkan doa, ya, sampai disebut maka tajangan riat tawarang tat dewata puang rekwa masua tahu. Nah, di sini saya agak kritisi sedikit transkrip, ya, karena dia mereka memakai K
temat dewatai puang rekua masua tahu. Bisa pengertiannya kalau bilang tak dewatai, maka tanpa dewata lah kami. Tak dewatai puang, sama bilang tak duit puang, kita tidak akan memiliki uang, ya, tak pulsai puang, ya, tak dewatai puang, engkau tak akan menjadi dewata wahai Tuhan, Tuanku. Jika banyak manusia, artinya di sini bukan berarti banyak manusia, mereka banyak tapi tidak menyembahmu. Artinya di sini rekua masua tahu riawalangi ini bersambungan. Jika banyak manusia di bawahnya langit, le rimene na pertiwe serta pula. Nah, ini le berubah lagi pengertiannya, ya, serta pula jika mereka berada di atasnya pertiwi, mat tanpa pula le batara. Menyebut Tuhan ke atas langit. Alamat tega patotoe, maka berkatalah patotoe, maka berujarlah patotoe. Alamat baliada silappa. Nah, ini sifatnya sangat sastrawi. Jadi double pengertiannya. Alamat tei metegah patotoe, maka berkatalah patotoe. Alamat baliada silappa. Lalu serta, atau juga bisa dengan serta merta menyambut kata, menjawab. Ada silapa artinya kata satu kalimat, ya. Nawe kata lupa dewa ada rumah kompong. Namun dan 3 kali lah mengembalikan kata, artinya 3 kali berkata-kata, 3 kalimat rumah makompong. Nah, inapa kili maka lapatiganna, barulah kembali berkata lapatiganna. Siapa lapatiganna? Lapatiganna itu adalah nama kecil dari patotoe sendiri. Nah, disinilah khas daripada Lagaligo. Kadang-kadang seseorang disebut dalam satu naskah, dalam satu lembar, bisa disebut 3 gelarnya. Jika pembaca zaman sekarang tidak mengetahui Lagaligo itu sendiri, kadang-kadang pusing. Siapa Lapatigana? Siapa Patotoe? Siapa Sangkuruwira? Iya, siapa Topalandroy? Padahal itu orang yang sama, ya. Dan kadang-kadang ada satu gelar dipakai oleh bapak anak, ya. Kemudian saya lanjutkan, ya, taro menre risokutah parpae paisengiwi alingarenna larumpa mega napuelo epi datu palinga taroe tuna riawalangi taro menre risokuta parpa. Biarkanlah saya kalau begitu, jangan, jika demikian adanya, maka biarlah saya dulu naik ke Saukuta Parpa. Saukuta Parpa itu adalah istana kediaman daripada Patotoe dan istrinya. Paisengiwi alingarenna larumpa mega, untuk memberitahukan kepada saudaranya larumpa mega. Siapa larumpa mega itu? Larumpa mega itu kalau saya adalah nama sendiri, nama lain daripada Guru Risalang. Alingarenna saudara kembarnya atau saudaranya Larumpa Mega. Larumpa Mega ini adalah nama lain daripada Guru Risalang. Siapakah itu saudaranya Larumpa Mega? Tak lain adalah istrinya beliau sendiri. Yakni dikatakan di sini nainapa, napuelo pi Datu Palinga, nantilah Datu Palinga menghendakinya, menyetujuinya. Itulah saudaranya Larumpa Mega, Datu Palinga alias istrinya, permaisurinya Patotoe. Taroe tuna riawalangi, untuk menyimpan cikal bakal atau tunas diawalangi, dibawanya langit ini, yakni di benua tengah, yakni atau Attawarang atau Alilino, ya, atau bumi. Nataraka na Patotoe, maka bersegeralah, maka bangkitlah Taraka
Kalau kita pengertian secara ini adalah terangkat. Maka berdirilah, bangkitlah patotoe masalimperra sampu riwero ulalangina rikalawi ngesalen rak gutu acalakan. Nah, ini sampai berkibarnya dia punya jubah. Dia punya jubah yang tadi dipakai melilit itu pun digambarkan, ya. Rikalawi ngesalen rang. Jadi diikatkan salenrang itu. Rikalawi ngesalenrang, salenrang itu adalah tempat sirih. Seraya gutu acalakan. Jadi itu tempat sirihnya yang disebut digambarkan sebagai guntur. Acalakan. Tampaknya dia memerah ya. Iya. Nalaru-laru patupu batu tawawolangi. Ini maka mengikutlah mereka semua sampai berbaris malaru-laru, para pengikutnya, para pengawalnya. Narwasiwi raja matasa tocopo meru, dan ikut itu mereka seperti pawai. Jika patotoe jalan bangkit dari tempatnya, maka semua abdinya, para asistennya, para ininya, yang bangsawan dan para pengawal itu semua langsung berbaris di belakangnya menjadi iring-iringan yang panjang. Langsung ke halaman keempat. Tupua deneng gutu perpa. Nah, dia sudah tiba di ponak dengengnya di tangga paling bawah daripada istana itu, yang dijelaskannya sebagai gutu perpa. Jadi ini penggambaran yang luar biasa, seakan-akan anak tangganya pun terbuat daripada guntur yang memekakkan telinga itu. Ya, risampiang susurang ila mat jalekai panampa oling nenup palapa andri ugutu. Ini gambaran luar biasa, sampai seakan-akan di situ di deneng itu ada kayak kain, di mana kain itu tuh dari panampa oli dari susurung ila. Jadi susurang itu adalah tempat pegangan seseorang yang menjadi pagar di tangga itu. Sapana ada pegangan kayak pagar itu yang dipegang. Susurang ila itu ya dari kilat lagi. Majalakai panampa oling. Jadi panampa oling itu ya sesuatu yang menjadi penutupnya kayak pintunya tangga, ya. Nanu palapa andri ugutu. Nanenung menyusuri. Palapa andri ugutu. Nah, ini lagi-lagi tangga yang turun ke bawah, di mana tempatnya anak tangga itu palapa andriwu. Ya, tapi lagi-lagi digambarkan sebagai guntur. Lalu mutama liwang alawagutu parpa. Dia melewati, masuk alawagutu parpa. Jadi alawagutu itu pintu itu bukan serata dengan lantai. Ada yang dilangkahi, ya, itu dilangkahi. Iya, natanga telur ratu latak nasokuteh. Seraya dia memandangi, ya, menilik 300 latak. Nah itu kalau rumah Bugis itu antara baris tiang dengan baris tiang berikutnya itu adalah satu latak namanya. Kalau 3 baris tiang berarti 2 latak. Kalau 4 baris tiang berarti 3 latak. Bayangkan kalau 300 berarti berapa baris tiang? Besarnya istana itu bisa sampai 2 kalinya lah lapangan Senayan ini, lapangan bola, ya, istana itu. Natak kadapi mak jalekai ala wagutu. Natak kadapi, maka sampailah ia mak dapi, sampailah ia mak julekai ala wagutu, melangkahi. Ala wagutu itu ya lagi-lagi adalah penghalang, ya. Iya, siku rempali tangak parpa. Siku rempali itu dua-dua dia menyikut.
Jadi pintunya ibaratnya 2 daun. Ya. Cakbeng macokor rimene laming rakila. Cakbeng itu sama dengan bercermin, menilik, juga seperti itu. Macokong rimene laming rakila. Di atasnya laming rakila. Laming itu adalah pelaminan. Bisa juga menjadi balairung. Nah, rakila yang terbuat dari petir, lidah petir. Ida sarelu pamolyangnya. Ya, ini ida sarelung adalah dayang-dayangnya. Iya, gajah parepak sesumangat. Nah, pamolyangi artinya dialah di mana seorang raja, apalagi raja dewata kayak Pak Toto ini pergi, di situ ada yang membawakan pusakanya. Nah, yang disebut di sini adalah gajang, itu adalah keris. Ya, disebut gajah parepak sesumangat. Nah, di situ adalah semangat kedewataannya disimpan. Ya. Weatilangi palesorenge. Nah, weatilangi itu salah satu dari dayang-dayangnya. Palesorenge yang meletakkan di hadapannya, yang menghaturkan, menghidangkan. Le pasigerak werorakila. Yakni le lagi menjadi le si dialah yang membuka si gerak. Nah, si gerak itu adalah mahkotanya yang digulung-gulung itu. Le pas si gerak werorakila setangarena atau palandroe. Setangarena adalah penasehatnya atau palandroe yang bernama Talaga Unru Tanrerengi Merah Sirapa Rirapa tosan Rijawa Rital Lama Sarakila. Talaga Unru lah yang meninggikan Merah Rirapa tosan Rijawa, artinya Ota itu ibaratnya seperti seduh, apa istilahnya, ramuan sirih yang diramu oleh orang-orang Sandri Jawa. Ri talamasa rakila di semacam piring yang terbuat juga dari kilat. Saya kira untuk pertemuan ini sampai di situ, sampai di sini dulu. Insya Allah pada pertemuan berikutnya bisa kita sambung lagi, tetap pada halaman 4, yakni lanjut kepada perkataan atau titah daripada Pak Totoe tentang hal ini. Saya kira ini yang dapat saya aturkan di hadapan kita sekalian. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Opung Watua Cenrana yang telah menerjemahkan halaman 3 dari surat Galigo ini, sekaligus disambung beberapa bait di halaman keempat, di mana pada kisah ini dia bercerita tentang bagaimana tadi setelah Rumah Makompong, Rukel Lempoba, Sangiam Pajung, Balasan Riu melaporkan kejadian yang dia temui di bawahnya langit atau di atasnya pertiwi atau biasa disebut di bumi. Setelah dia kembali mengaduk-ngaduk badai, mengaduk-ngaduk kilat petir, dia melaporkan bahwa wahai Dewata Patotoe, sang penguasa takdir, engkau tidak akan menjadi Tuhan jika tidak ada yang menyembahmu di bumi dan tidak ada yang menyembah ke bawah pertiwi. Karena ini kan ada dua pasang, ada yang di langit, ini konsep kosmologinya, Dewata itu ada di langit dan ada di bawahnya pertiwi, yaitu di dunia bawah. Itu Dewata, konsep Dewatanya. Sehingga para abdi ini menawarkan agar supaya tunasnya Patotoe, sang penguasa takdir ini, diturunkan ke bumi, agar supaya bumi itu menjadi terang
dengan adanya orang yang menyembah kepada langit dan ke bawah pertiwi. Nah, itu penggambaran di halaman ketiga. Insya Allah nanti kita sambung di halaman keempat, mungkin juga nanti sebagian halaman kelima, bagaimana Pak Totoe nanti bertitah mengumpulkan seluruh penghuni langit, termasuk juga nanti kita akan temui cerita mengundang juga penghuni di bawah pertiwi untuk merapatkan, untuk tujuannya adalah menurunkan tunas. Ini kalau dalam Islam seperti konsep emanasi. Ya, ini mirip konsep emanasi. Iya, istilahnya Tuhan menurunkan tunasnya, menurunkan kalau kita di konsep emanasi itu nurnya, Nur Muhammad kalau dalam Islam itu anasir, itu tafsir. Nah, tapi kita menghindari dulu itu, tapi minimal memberikan sedikit gambaran. Ya, nanti di pertemuan selanjutnya kita membahas lebih lanjut dari teks ke teks. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat. Semoga kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang kita bicarakan ini saya konsep masa lalu, saya kira tidak ada masalah. Ini kan ada namanya ketersambungan konsep-konsep konsep-konsep spiritual masa lalu dengan konsep spiritual yang kita miliki sekarang. Sebagai seorang Islam, saya kira kalau kita lihat secara murni mirip ji, meskipun itu secara secara penekanan, kosakata, bentuk itu berbeda. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.